Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu materi tentang teks prosedur kompleks. Sekarang kelanjutannya adalah teks eksplanasi. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap? Ya, baiklah. Kalian bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu. Boleh kalian menyiapkan pula kertas atau buku untuk mencatat hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan. Baiklah, kita awali dengan teks eksplanasi itu sendiri. Kita berangkat dari pengertian. Apa ini maksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Itu adalah pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah teks yang berisi tentang proses alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Penegas. Kejadian yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati dan rasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Ya, inilah seputar teks eksplanasi. Ya, Ibu lanjutkan. Ya. Kemanapun atau kita akan menulis tentu mempunyai tujuan. Tujuan apa? Yaitu tujuan yang ingin disampaikan. Ya, dalam teks eksplanasi ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Contoh, tulisan tentang dampak bagi global warming, tentang proses meletusnya Gunung Merapi, dan sebagainya. Jadi tujuan ini adalah sebelum kita menulis, kita harus mempunyai tujuan untuk apa menulis. Ya, di antaranya menjelaskan tentang fenomena yang terjadi, ya. Itu yang sederhana. Selanjutnya, kita memiliki ciri sama halnya dengan ciri-ciri teks eksplanasi ini. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, atau dengan kata lain adalah kesimpulan. 2. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya sains. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi informasi itu hanya sekedar menyampaikan, ya, tidak ada pengaruh, mengajak dan sebagainya. Yang keempat, memiliki atau menggunakan
sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri, maka kita lanjut. Eksplanasi ini memiliki struktur teks eksplanasi, ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Mari kita lihat bahasannya, ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa yang dimaksud pernyataan umum ini? Adalah berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya, ya. Yang kedua, urutan sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir, gitu ya. Misalnya Gunung Meletus itu terjadi bagaimana awalnya, ya, dan akhirnya bagaimana. Jadi tidak tidak langsung ke kejadian setelah meletus, tapi justru sebelumnya. Yang ketiga, interpretasi. Atau interpretasi ini adalah berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan, ya. Tadi tentang Gunung Merapi, ya. Kira-kira apa kesimpulannya dari uraian yang disampaikan oleh kita? Baiklah, kita sama-sama mengamati teks teks eksplanasi, ya. Contoh teks eksplanasi mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bintang eliptika sebesar. Akan ada saatnya di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Itu paragraf pertama, ya. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu memiliki cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap hingga
atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat mengamati peristiwa gerhana tersebut disunatkan untuk melakukan salat gerhana atau salat kusuf. Nah, sekarang yang terakhir. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu, ya. Itu merupakan contoh apa? Contoh eksplanasi, ya. Ya, Ibu sudah sampaikan tadi pengertian, kemudian ciri-cirinya, ya. Kemudian struktur dan penjelasannya, dan terakhir Ibu menyampaikan contohnya, ya. Hanya di sini sengaja Ibu tidak menentukan mana bagian strukturnya, ya. Nanti merupakan pembelajaran selanjutnya di pembelajaran kedua, ya, khusus mengenai struktur teks eksplanasi, ya. Terima kasih, ya, kalian sudah menyimak pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dipahami, dan ingat, jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu, ya, dan mengisi presensi. Cukup sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.